Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya Sepia Dora Yakub. Saya Novaria Jessica akan membahas tentang providensia Allah. Yuk, check it out! Setelah Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, apakah dunia berjalan dengan sendirinya saja? Dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa Allah menunjukkan hubungannya dengan ciptaannya di dunia. Dalam sistematika teologi, istilah ini dikenal dengan providensia. Kata providensia berasal dari bahasa Latin providentia atau pronoia dalam bahasa Yunani yang memiliki arti penyediaan bagi Allah untuk tujuan-tujuan pemerintahannya. Ia didefinisikan sebagai tindakan Allah yang terus-menerus berlangsung di mana Allah sebagai sang pencipta melindungi semua makhluknya dan bertindak di dalam dirinya serta mengarahkan segala sesuatu pada tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut pemikirannya Beving sendiri menekankan bahwa providensia Allah bersifat menyeluruh, mencakup segala sesuatu, termasuk hal-hal besar maupun hal-hal kecil. Dalam menciptakan dan memelihara dunia, Allah bekerja bersama-sama dalam konsep Allah Tritunggal. Sebagaimana dikatakan Berkhoff, bahwa semua karya providensia melibatkan Tritunggal secara bersama-sama. Tetapi ada peran tertentu yang menonjol untuk masing-masing pribadi, seperti Allah Bapa sebagai inisiator dihubungkan dalam penciptaan, menunjukkan pemeliharaannya secara langsung kepada umatnya. Seperti kita tahu dalam Baktera, Allah memelihara ciptaan-ciptaannya sehingga melindungi melalui Baktera tersebut. Juga Kristus sendiri hadir dalam dunia, memperlihatkan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang-orang sakit di dunia. Pemeliharaan ini disempurnakan melalui Roh Kudus yang memampukan manusia di dalam kehidupannya untuk turut bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Untuk menghindari pemahaman yang salah tentang providensia Allah, kita perlu mempelajari tentang konsep-konsep yang salah. Yang pertama yaitu konsep deistik tentang pemeliharaan ilahi. Menurut pandangan deisme, perhatian Tuhan terhadap dunia tidaklah universal, khusus, dan abadi, tetapi hanya bersifat umum. Mereka percaya bahwa Allah menciptakan dunia, namun tidak eksis atau tidak hadir selamanya di dunia ini secara langsung. Yang kedua, pandangan panteistik tentang pemeliharaan ilahi. Pandangan panteistik memandang bahwa pemeliharaan itu ada dari Tuhan, tetapi pemeliharaan itu identik dengan jalannya alam. Hal ini berbeda dengan pandangan deisme, yaitu menganggap sebagai kepercayaan tentang adanya pemeliharaan Tuhan, tetapi Tuhan identik dengan alam semesta. Segala sesuatu adalah manifestasi Tuhan yang tidak terpisah dari dunia sebenarnya. Konsep yang pertama, preservation. Secara langsung, preservasi ilahi atas segala sesuatu di dunia dibuktikan secara eksplisit dalam Alkitab sebagaimana dikatakan pada ayat ini. Allah sendiri dalam ayat-ayat ini menyatakan tentang Allah yang melindungi dan menjaga eksistensi ciptaannya. Contohnya, seperti fenomena alam seperti rotasi dan revolusi bumi yang teratur, gaya gravitasi yang menjaga kestabilan planet, serta adanya lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi berbahaya. Semuanya itu membuktikan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan dan berjalan sesuai dengan hukum Allah yang telah Tuhan tetapkan sendiri sebelumnya di kekekalan. Yang kedua, concurrence, atau dalam bahasa Inggris ini memiliki arti persetujuan. Kita dapat mendefinisikan sebagai kerjasama dari adanya pihak yang berkekuatan tinggi dengan semua kekuatan bawahannya sesuai dengan hukum operasi yang mereka telah tetapkan sebelumnya. Pemeliharaan Allah termasuk dalam aspek kerjasama ini. Tindakan Allah melibatkan kerjasama dengan manusia. Kita diberikan kehendak sendiri oleh Allah dan dapat membuat sesuatu terjadi sebagaimana mestinya kita merencanakannya. Namun ada kedaulatan Allah yang menjadi penyebab utama sesuatu terjadi dalam rencana kita. Dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya sehingga membuat Yusuf sampai ke Mesir. Memang benar kakak-kakaknya itu merasa bersalah akan perbuatannya dan merasa mereka jahat kepada Yusuf. Tetapi hal itu tuh tidak sepenuhnya karena kejahatan mereka sendiri, tetapi ada Allah yang juga ikut campur bekerja dan menyetujui dosa yang mereka lakukan dengan tujuan untuk memelihara mereka di masa yang mendatang. Jadi ketika saudara-saudaranya jatuh atau tidak berdaya, ada Yusuf yang membantu dan menolongnya. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah government divine atau pemerintahan ilahi. Menurut Berkhoff tahun 1932, pemerintahan ilahi adalah aktivitas Allah yang berkelanjutan, di mana ia mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Di dalam Alkitab, banyak referensi yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Raja atas segala sesuatu.
Seperti di dalam Mazmur pasal 103 ayat 19 dikatakan, Tuhan telah menetapkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Seperti di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 juga menyatakan firman Allah bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya ke mana ia ingini. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa raja itu Tuhan yang menggerakkannya. Nah, konsep yang terakhir adalah extraordinary providences or miracles, yaitu mujizat sebagai intervensi ilahi. Mujizat adalah tindakan luar biasa Allah yang tidak mengikuti hukum alam. Dalam Matius pasal 14 ayat 19-21 dapat dilihat mujizat pengadaan roti dan ikan, di mana Tuhan Yesus memberikan makanan kepada ribuan orang dari sedikit bahan yang ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu melampaui hukum alam untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Mujizat dalam Alkitab tidak hanya bertujuan untuk mengagumkan, tetapi memiliki makna revelasional menurut Berkhof tahun 1932. Sebagai contoh, dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, mujizat pertama Yesus di Kana menunjukkan kemuliaannya dan menguatkan iman murid-muridnya. Mujizat ini mengarah pada pemahaman yang lebih tentang siapa Yesus dan tujuannya dalam rencana keselamatan. Sebagai implikasi pribadi, yang pertama adalah ketergantungan pada Tuhan. Jadi salah satu implikasi dari pemahaman providensia Allah adalah meningkatnya ketergantungan seseorang pada Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti kehilangan pekerjaan atau gangguan kesehatan, orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan cenderung lebih tenang dan sabar karena yakin Tuhan punya rencana yang baik untuknya. Misalnya, seorang yang mengalami PHK mungkin tidak punya harapan. Namun, dengan iman pada pemeliharaan Tuhan, ia bisa melihat peluang baru yang mungkin muncul, seperti kesempatan untuk memulai bisnis sendiri atau melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini menegaskan pentingnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam segala situasi, termasuk ketika menghadapi tantangan hidup. Contoh lain adalah dorongan untuk berbagi dan melayani orang lain. Keyakinan bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan setiap orang mendorong individu untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Misalnya, siapapun yang merasa puas dengan makanan yang diterimanya akan terdorong untuk memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan atau melakukan kegiatan sosial. Ini mencerminkan pengetahuan yang kita miliki sebagai bagian dari ciptaannya, tanggung jawab untuk mendukung dan menolong orang lain. Seperti pada kisah para rasul ayat 2 pasal 44-45 yang berbunyi, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya terhadap tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan mereka selalu mengadakan pembagian kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya." Ini adalah kisah jemaat mula-mula yang berbagi dengan sesama, menunjukkan bagaimana iman mendorong kebersamaan dan kepedulian. Kesimpulan dari implikasi pribadi ini memahami pemeliharaan Tuhan tidak hanya membawa kenyamanan dalam menghadapi tantangan hidup, namun juga membentuk pandangan dan perilaku individu terhadap orang lain dengan memahami bahwa Tuhan selalu hadir dan peduli individu dapat menjalani hidupnya dengan lebih penuh harapan dan rasa syukur, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah implikasi profesionalitas atau guru Kristen. Jadi, seorang guru Kristen harus menyadari perannya sebagai alat yang digunakan Allah dalam rencana pemeliharaan Allah. Menurut Forum tahun 1997, sebagai guru Kristen, kita memang memiliki kehendak sendiri untuk merencanakan segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran terjadi. Tetapi itu adalah penyebab yang utama, dan penyebab kedua, segala sesuatu terjadi adalah pekerjaan Allah dalam rencana pemeliharaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu." Ini menekankan bahwa pentingnya ketergantungan kita kepada Allah dalam setiap aspek pengajaran. Ini ada dalam buku Berkhof tahun 1998. Pemahaman akan pemerintahan ilahi mendorong guru Kristen memiliki keyakinan bahwa Allah bekerja melalui mereka. Mereka adalah bagian dari rencana pemeliharaan Allah dalam mendidik generasi selanjutnya. Di dalam buku Berkhof tahun 1998 juga, konsep konkurens atau kerjasama antara kehendak Allah dan kehendak manusia mendorong guru Kristen dalam bekerja dan merencanakan segala sesuatu dengan mengandalkan Allah yang berkedaulat menjadi inisiator dalam menciptakan dunia, memusatkan Kristus sebagai pusat pembelajaran, dan meminta bimbingan Roh Kudus yang membantu kehidupan kita mampu seturut kehendak Allah.